Maraknya berita-berita negatif yang sering kita dengar di masyarakat maupun di media sosial membuat sebagian dari masyarakat kita merasa pesimistis bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar. Karena belakangan ini kita lihat bagaimana pertikaian antara elit partai, politisi-politisi yang berantem, ya mengeluarkan ujaran-ujaran bahkan kebencian. Dan juga kalau kita lihat bagaimana korupsi di antara para pejabat. Dan banyak lagi berita-berita negatif yang membuat kita merasa kita tidak akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tapi saya termasuk salah satu yang optimistis bahwa Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang besar, negara yang kuat, karena kita memiliki talenta-talenta yang luar biasa yang mengabdikan diri dan ilmunya untuk kepentingan banyak orang. Hari ini saya akan mengundang dua sosok peneliti yang hasil penelitiannya sudah diakui secara internasional dan membuat Indonesia harum namanya. Dan dua sosok ini uniknya sering disebut sebagai musuh COVID, ada juga yang disebut komandan nyamuk. Siapa mereka? Kita mulai dari yang pertama, yaitu Karina Jo. Terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy. Terima kasih Bang Andi. Ya, sudah datang dari mana? Melbourne. Iya, dari Melbourne. Ya, sekarang tinggal di Melbourne ya? Saya tinggal di Melbourne sekarang. Oke, kenapa nggak tinggal di Jakarta aja atau di Indonesia aja? Ya, belum ada kesempatannya untuk bekerja di Indonesia. Oh ya? Ya. Oh ya? Ya. Oke. Ya, silakan duduk. Karina, sampai hari ini masih ada orang Indonesia yang tidak percaya bahwa ada peneliti asal Indonesia yang berperan signifikan juga di dalam penemuan vaksin COVID-19. Kamu adalah orang yang disebut-sebut juga berperan di dalam penemuan vaksin COVID-19 itu, yang sering disebut sebagai, ada Oxford-nya ya, Oxford AstraZeneca. Nah, boleh cerita, apa peranmu di dalam penemuan vaksin ini? Ya, jadi saya tergabung dalam salah satu grup di Oxford University. Grup kami menangani bagaimana cara memproduksi vaksin ini dalam jumlah yang massal. Jadi ada dua strateginya, scale up dan scale out. Jadi bagaimana cara meningkatkan skalanya supaya kita bisa satu kali produksi bisa mendapatkan banyak dosis vaksin. Pada saat itu kan lagi urgency, jadi perlu banyak dosis dalam waktu singkat. Bagaimana kita melakukan teknologi transfer ke banyak-banyak laboratorium manufaktur vaksin di seluruh dunia. Karena situasinya waktu itu genting sekali ya. Ya, ini awal-awal COVID ya. Ya. Seberapa besar sebenarnya peranmu di dalam penemuan vaksin itu atau sumbangsimu di dalam penemuan vaksin AstraZeneca ini? Ya, saya yang membuat prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi waktu itu Oxford punya kemampuan untuk memproduksi vaksinnya dalam jumlah kecil, di berapa ratus dosis, cukup untuk uji klinis fase yang pertama. Tapi mereka tidak punya proses untuk mensuplai uji klinis fase kedua, fase ketiga, apalagi yang komersial. Dan saya waktu itu direkrut untuk mengerjakan proyek vaksin yang lain. Mereka ada visi untuk, waktu itu saya mengerjakan proyek vaksin rabies, ada visi untuk memasuki uji klinis fase kedua dan ketiga untuk proyek vaksin rabies. Dan, tapi saya bekerja di Oxford beberapa bulan, kemudian ada pandemi, jadi saya harus ganti fokus ke vaksin COVID-19 waktu itu. Baik. Ya. Yang juga menarik adalah dalam perjalanan karirmu sebagai peneliti sekarang ya, kamu menyebutnya peneliti di bidang? Di bidang bioteknologi. Bioteknologi. Nah, di dalam bidang ini kamu pernah vakum 4 tahun dan itu ngurusin kue. Belajar bikin kue. Ini kan agak aneh ya. Bisa aja dianggap penyimpangan, tapi nanti kamu ceritakan apa yang terjadi selama 4 tahun kok kamu ngurusin kue, ya, belajar bikin kue, dan mungkin praktek atau harus kerja untuk urusan kuliner ya. Sebelum itu kita simak tayangan berikut ini. Saat dunia dilanda pandemi COVID-19, orang berlomba mencari penangkalnya. Vaksin AstraZeneca adalah salah satu vaksin yang secara luas dipakai untuk mencegah COVID-19.
Vaksin AstraZeneca diproduksi hingga 2 miliar dosis dan tersebar di 170 negara. Di balik produksi massal vaksin AstraZeneca, ada sosok anak muda asal Indonesia, Karina Citra Dewi Jo. Karina Jo adalah senior scientist di Jenner Institute, Oxford University, Inggris. Pada awal masuk di Jenner Institute pada bulan Agustus 2019, Karina bekerja untuk penanganan proyek vaksin rabies, MERS, dan meningitis. Saat COVID-19 mulai menyebar, penelitian Karina dialihkan untuk vaksin COVID. Dengan dana dan sumber daya manusia yang terbatas, Karina harus bekerja sendiri, 7 hari dalam seminggu dan 18 jam sehari. Dengan berbagai rintangan dan tekanan, akhirnya Karina mampu meningkatkan produktivitas dan efikasi. Yang biaya awalnya $1.000 per vaksin menjadi sekitar 20 sen euro serta produksi hingga 4.000 liter, di mana 1 liter dapat menjadi 10.000 dosis vaksin. Berkat keberhasilannya, Karina tercatat sebagai inventor vaksin AstraZeneca yang memegang salah satu paten dari total 6 paten, yakni paten untuk scale-up manufaktur. Dengan keberhasilan ini, Karina telah mewujudkan cita-citanya, yakni bekerja untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, kita orang tua bangga, Pak, punya anak bisa sampai membantu untuk negara-negara nggak mampu dan dia menciptakan vaksin itu. Bukan bangganya karena dia pintar, bukan. Tapi Tuhan pakai dia tuh sebagai alatnya tuh untuk berkarya untuk sosialis, menyumbang dah untuk negara-negara yang mampu dengan diciptakan vaksin AstraZeneca itu. Sejak pertengahan tahun 2023, Karina sudah tidak bergabung di Jenner Institute, Oxford University. Namun, Karina akan tetap bekerja untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. 4 tahun perjalanan karirmu yang menyimpang dari seorang peneliti di bidang bioteknologi yang kemudian berhubungan dengan belajar bikin kue. Jadi boleh cerita apa yang terjadi pada 4 tahun itu? Ya, pada saat itu saya sudah selesai kuliah S1 di Hong Kong. Saya ada tawaran nih, mau nggak melanjutkan S2 terus tambah satu tahun lagi S3. Tapi pada saat itu saya posisinya di Hong Kong, jadi saya tidak ada teman atau keluarga di sana. Jadi orang tua saya khawatir. Mereka bilang, oh kakak kamu ada di Australia. Ya, kenapa nggak pindah negara saja? Jadi satu keluarga berkumpul di satu negara gitu. Jadi biar luasalah untuk menengok orang tua. Sorry, waktu di Hong Kong kamu belajar di University of Hong Kong. Oke, Ya. bidangnya Bioteknologi, bioteknologi itu ya. ya. Kamu sarjana umur? Sarjana umur 19 jalan 20. 19 tahun. Ya. Berapa lama kamu kuliah sampai 19 tahun udah jadi sarjana? 3 tahun saya kuliah. 3 tahun. Ya. Nah, terus kemudian kamu akhirnya pindah ke Australia. Di mana? Di Melbourne. Di Melbourne. Terus urusan sama kue tadi bagaimana ceritanya? Jadi orang tua saya bilang, oh kamu mau jadi apa? Bioteknologi kan. Waktu itu belum banyak pekerjaan di bidang bioteknologi. Dan juga orang tua berpikir lebih mudah untuk Australia kalau saya mengambil commercial cookery. Yaitu bukan hanya kue saja, saya juga memasak. Memasak juga. Memasak. Tapi yang di enroll-nya itu commercial cookery, diploma of hospitality management. Jadi 2 tahun, jadi mengarahkan mahasiswanya untuk menjadi head chef. Jadi membuka restoran sendiri. Belajar berapa lama kalau belajar? 2 tahun. 2 tahun. 2 Terus? tahun. Dan bekerja sebagai chef juga sampai sous chef 2 tahun juga. Ya, jadi 4 tahun itu nggak full 2 tahun dan 2 tahun bekerja. Jadi untuk lulus kita juga harus bekerja. Jadi sebelum itu kita harus bekerja dulu sebagai chef. Nah, setelah 4 tahun apa yang terjadi? Ya, 4 tahun saya bekerja seperti itu saja. Jadi saya pikirnya saya ada penghasilan, cuman ini bukan panggilan saya. Jadi kamu nggak happy dengan pekerjaan itu? Ya, Atau tidak. bidang yang itu? Tidak. Kenapa? Dari awal saya
mau punya pekerjaan yang ada impact-nya untuk manusia. Jadi saya mau melihat direct impact-nya untuk masyarakat. Memasak dan menjual masakan itu juga membuat orang bahagia loh, ada gunanya itu. Iya, tapi ada dan tidak ada saya, ya, tidak ada Itu bisa bedanya. jalan ya, nggak istimewa ya. Ya, Bukan berarti meremehkan pekerjaan Ya, itu, tapi bukan berarti, kamu ya. nggak happy dengan Ya. bidang yang kamu tekuni itu. Ya benar. Terus berhenti. Saya bilang saya tidak happy dengan bidang saya. Saya utarakan ke orang tua. Reaksi Saya orang kayaknya, tua? Ya, orang tua ya ada argumen lah, internal argumen di keluarga. Jadi mau jadi apa nih sekarang? Mau balik lagi ke biotek, mau jadi apa? Ya seperti itu. Tapi saya kasih penjelasan. Kayak saya lebih nyaman di bidang sains, di bidang bioteknologi. Kamu menjelaskan bahwa pekerjaan apa yang akan kamu tekuni dengan bidang yang kamu pelajari ini. Kalau bioteknologi itu biasanya orang jadi apa itu? Pekerjaan apa yang menjanjikan masa depan yang baik? Ya pada saat itu saya memang kurang menjelaskan ke orang tua apa aplikasinya bidang bioteknologi. Ya saya juga cuma bilang ini ada banyak aplikasinya di bidang kesehatan, ada di bidang makanan. Pada saat saya bekerja pun orang tua saya tanya, kamu sebenarnya ngerjain apa? Saya bilangnya saya buat bom nuklir, biological weapon gitu. Tapi papa saya percaya gitu, jadi mereka bilang ke teman-temannya, oh, anak saya bikin biological weapon, padahal saya cuma bercanda. Ya. Iya. Jadi itu memang bidang yang bagi orang awam kurang diketahui manfaatnya ya. Iya, Dan pekerjaan apa yang membutuhkan seorang peneliti di bidang bioteknologi gitu ya. Iya, benar. Tapi sekarang setelah muncul cerita tentang vaksin ini orang kaget-kaget. Oh ternyata bidang ini juga punya kontribusi untuk pencegahan COVID-19 waktu itu ya. Iya, iya. Kita rehat jenak, ikuti terus Ki Candy. Jadi tujuan namamu itu ditiadakan, dihapuskan itu sebenarnya lebih kepada nggak mau berbagi royalti atau berbagi paten gitu ya. Benar, benar. Kamu nggak menuntut itu? Nah sesudah 4 tahun ngurusin kue, belajar kue atau masak-memasak yang membuat kamu tidak bahagia tadi itu, kamu akhirnya memutuskan berhenti dan orang tua mau tidak mau setuju ya. Iya. Lalu kamu apa melanjutkan? Ya, saya melanjutkan kuliah magister S2 dan S3 di Melbourne. Di mana itu? Di RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology. Satu hari yang aku dengar ya, ini konfirmasi, ketika tempatmu kuliah itu berkolaborasi ya untuk membuat sebuah penelitian yang kemudian berujung pada komersialisasi. Nah, kamu kan terlibat di situ bahkan membuat tesis. Tapi setelah itu menjurus ke arah komersialisasi, namamu dihilangkan, tesismu minta dihapus dan seterusnya. Apa sebenarnya yang terjadi hari itu? Pas kuliah itu saya kerjakan proyeknya di perusahaan Australia, pemerintah. Tapi kita ada kolaborator juga di luar yang institut pemenang Nobel Prize ini. Jadi salah satu co-supervisor saya ada di institut ini. Ya. Dia menyarankan salah satu chapternya kenapa nggak mengerjakan proyek ini karena dia ada proyeknya tapi tidak berhasil dikerjakan selama 5-6 tahun gitu. Jadi stuck di sana. Saya bilang oke, menarik dan teknologi nyambung dengan yang saya kerjakan pada saat itu. Ya saya kerjakan, ternyata 1 bulan saya bisa kerjakan itu jadi produknya. Dan saya kasih ke mereka uji coba di tikus pada saat itu. Ternyata hasilnya sangat baik ya. Nah mulai mereka diskusi apa saya juga nggak ngerti gitu ya. Pada satu hari mereka datang dengan business development dan lawyer. Karena ini katanya hasilnya sangat bagus, mereka mau membuat commercial company, ujung-ujungnya ya mereka mau IP-nya dikontrol oleh mereka. Karena saya pada saat itu mahasiswa kan, jadi saya ada afiliasi dengan universitas perusahaan Australia itu dan institut itu. Jadi kalau saya terlibat IP-nya dibagi. Ya. Okay. Dan mereka tidak bisa punya itu, kalau enggak mereka tidak bisa menjadikan perusahaan itu. Ya, ya mereka jadi negosiasi dengan perusahaan saya. Intinya ya mau menghapus nama saya dari dokumentasi lah. Jadi tujuan namamu itu ditiadakan, dihapuskan itu sebenarnya lebih kepada nggak mau berbagi
royalti atau berbagi paten gitu ya. Benar, benar. Kamu nggak menuntut itu? Saya kirim email panjang sekali, saya bilang kecewa seperti itu. Kita kan based on trust, saya percaya kamu sebagai supervisor dong, seharusnya kamu yang guide saya di dunia sains ini. Tapi jawabannya, ya kamu kan student, kalau kamu permasalahan ini ke hukum bisa 10 tahun lebih, jadi kamu nggak lulus pada saat itu. Jadi saya diskusi dengan pihak perusahaan yang saya bekerja, katanya ya kamu fokusnya sekarang ya selesaikan aja kuliah kamu. Baik, terus setelah peristiwa ini apa yang kamu lakukan? Ya saya mencoba mencari proyek yang lain, puji Tuhan pada saat itu saya ada proyek yang lain, ternyata membuat teknologi vaksin yang lumayan menarik, akhirnya saya bisa lulus kuliah PhD di RMIT pada saat itu. Kamu juga katanya pernah ditawarin apa, beasiswa atau bekerja atau magang di CSIRO ya? Iya, jadi sejak S2 dan S3 saya sudah full time magang di perusahaan itu. Oh. Ya, jadi saya full time sekolah dan full time magang. Ini kan sebenarnya lembaga yang bergengsi itu ya. Ya, perusahaan pemerintah Australia terbesar. Apa yang kamu dapatkan selama magang atau bekerja di situ? Saya mendapatkan skill yang tidak biasanya mahasiswa dapatkan. Salah satunya ya kemampuan skill untuk good manufacturing practice. Kan perusahaannya adalah perusahaan yang memproduksi biological product, antara monoclonal antibody, drug product atau vaksin pada saat itu, yang tujuannya untuk uji klinis dan komersial. Jadi saya dilatih sedisiplinnya gitu, supaya bisa mengerti prosesnya dari awal sampai akhir. Dan saya mendapatkan skill untuk tissue culture, yaitu aseptic technique yang bisa mengembangkan sel-sel manusia, sel-sel mamalia, dan sel-sel waktu itu insect yang bisa memproduksi protein-protein atau vaksin-vaksin atau biological product. Tapi kalau sekarang ada yang bertanya, Karina, kalau belajar bioteknologi ini, dengan ilmu yang kamu dapat, kamu bisa menghasilkan apa saja? Dengan ilmu yang saya dapat, saya bisa membuat, kalau saya mau, saya bisa membuat obat-obatan yang ada di saat ini. Yang base-nya itu biological. Jadi bioteknologi itu repurpose atau Mengembalikan fungsi gitu ya? ya, atau... membalikan fungsi. Jadi apa nih yang ada di lingkungan kita, yang base-nya adalah makhluk hidup. Kita bisa rekayasa, genetikanya atau selnya seperti apa, kita bisa rubah sesuai dengan yang kita mau. Jadi untuk kepentingan kita, apakah ini untuk menjadi makanan, tuh kalau genetika makanan, kita merubah tumbuh-tumbuhan supaya tumbuhnya lebih cepat, lebih besar. Kalau untuk obat-obatan, kita bisa merubah rekayasa sel manusia atau sel hewan untuk memproduksi obat-obatan kita gitu. Kalau dari pengalamanmu di Melbourne itu banyak mahasiswa yang tertarik untuk masuk bidang ini atau bidang ini sebenarnya tidak terlalu populer? Sebenarnya bidangnya lumayan populer. Saya banyak mahasiswa S1, S2, S3. Cuman yang untuk di luar negeri, kalaupun mereka mengambil bidang bioteknologi, belum tentu kerjanya di bidang biotek. Ya. Okay. Kalau bisa mereka sekolah biotek tapi kerjanya di bisnis, itu banyak ya. Okay. Atau tiba-tiba mereka bekerja di bidang IT, itu juga banyak. Waktu kamu masuk atau mulai mendaftar di RMIT ya, itu ada dosen yang curiga, kenapa dalam CV-mu ada 4 tahun yang hilang itu. Kemudian dia mulai curiga pada kamu nih. Iya, ada salah satu dosen, ini bukan dosen kuliah saja, pas dosen di Oxford pun bertanya, ini kamu 4 tahun kemana gitu. Kamu nggak cantumkan dalam CV-mu itu ya? Saya nggak masukin, saya sekolah commercial cookery. Saya pikir kan nggak relevan dong. Ya. Oke, kamu hilangkan, tapi itu membuat orang jadi curiga. Ya, mereka tanya. Mereka curiganya apa? Mereka tanya, ini 4 tahun kamu kemana? Waktu itu saya cuma bilang, saya ada career break gitu, mungkin jalan-jalan gitu, pergi ke negara yang lain. Kamu bilang 4 tahun ini jalan-jalan. Terus dia nanya, emang kamu masuk penjara apa gitu. Jadi dicurigain kamu masuk penjara? Saya curigai, terus saya bilang enggak, saya
sekolah masak dan saya kasih lihat sertifikatnya. Oh, dia bilang, oh nggak apa-apa kok. Oke ya, sampai segitunya ya mereka melihat ya. Kok Iya. dalam CV-mu ada 4 tahun yang hilang gitu ya. Iya, benar. Oke. Setelah ini cerita ya, bagaimana awal mula kamu terlibat di dalam penemuan vaksin ini. Atau kalau penemuan kan sudah ada ya. Iya. Tapi kemudian apa yang kamu lakukan adalah Pengembangan vaksin ini. pengembangan ya, agar itu bisa diproduksi secara massal dan bisa dilakukan atau dibagikan ilmunya di berbagai lab di negara-negara lain, begitu ya? Iya, benar. Baik, kalau gitu nanti kita akan lanjutkan, sekarang kita rehat, ikuti terus Kick Candy. Dia bilang sama supervisornya, you are crazy, this is impossible gitu. Tapi dia bilang, tetap dipaksa untuk kerjakan. ya dipaksa, dia Dan bilang, kamu lakukan juga ya? Bagaimana ceritanya sampai kamu terlibat di dalam pengembangan vaksin ini? ya waktu setelah lulus PhD, saya ditawarin kerja di perusahaan Australia itu. Tapi pimpinan perusahaannya bilang, kamu di sini sudah 7 tahun, sudah lama gitu. Yang kamu mau pelajari sudah kamu pelajari. Pada saat itu ada pihak Oxford yang menghubungi, dia bilang, oh kami ada posisi di universitas yang cocok untuk penerapan skill kamu. Kan skill saya vaksin di sertifikat saya, dan dari perusahaan itu saya dapat skill GMP skala besar, produksi skala besar. Dan saya punya proyek vaksin rabies yang akan masuk uji klinis fase kedua dan ketiga, dan kita butuh prosesnya untuk memproduksi vaksinnya supaya bisa dipakai manusia secara massal. 3 bulan saya kerja di Oxford, tiba-tiba ada pandemi. Jadi supervisor saya bilang, oh kita harus ganti fokus karena urgensinya. Sekarang kita mengerjakan proyek vaksin COVID. Dalam tim ini ada berapa orang dan apa peranmu di situ? Kalau Bang Andi mengenal dengan sistem akademik, ya saya di-hire sebagai senior postdoctoral research scientist. Jadi yang bertanggung jawab untuk satu proyek sebenarnya yang di dalam lab adalah 1 orang. Jadi pas saat lockdown kita nggak ada waktu untuk rekrut orang baru, nggak ada waktu untuk training juga. Jadi yang di sana ya cuman yang ada aja. Jadi saat saya sendiri di dalam laboratorium, ada satu supervisor saya yang tanggung jawab untuk penggalangan dana dan untuk presentasi, dan salah satu lagi project manager, dia yang mengatur budgeting. Ya. Jadi tidak involve langsung di dalam penelitian ini? Tidak. Jadi kamu sendirian hari itu? Sendirian. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya, pertama kali saya bilang ke supervisor saya, dia bilang kita butuh prosesnya dalam waktu 1,5 bulan, karena kita waktu itu nggak ada funding, nggak ada dana sama sekali kan. Jadi kita minta tolong ke Bioindustry Association, dan salah satu commercial company bilang kita bisa pinjemin labnya, tapi kosongnya dalam waktu 1,5 bulan, setelah itu kita mau pakai lagi. Jadi kamu harus punya prosesnya secepat itu. 1,5 bulan? Iya. Terus? Saya bilang ke supervisor saya, emang beneran mau dipakai ini space-nya? Ya, dia bilang, iya, kamu harus punya prosesnya. Waktu itu skalanya 200 liter. Yang kita punya prosesnya baru 30 mil. Kan? Wow. 2 sendok makan yang saya kerjakan pada saat itu. Saya bilang sama supervisornya, you are crazy, this is impossible. Gitu. Ya, tapi dia bilang, tetap dipaksa untuk kerjakan? ya dipaksa. Dia Dan bilang, kamu lakukan juga ya? saya bilang, ya kamu nggak ada pilihan lain, saya coba lakukan di dalam lab. Ya, sendirian. Seberapa lengkapnya lab hari itu? Labnya pada saat saya mulai itu butut ya. Jadi bukan lab modern canggih gitu? Ya, peralatannya sangat jauh di bawah yang saya biasa di Australia. Jadi saya kerjakan dengan alat yang seadanya. Kita nggak ada dana, kita universitas akademia sangat minim dananya ternyata. Ya. Terus? Ya, kita bertahan dengan sumbangan orang. Jadi perusahaan komersial kirim peralatan seadanya dan ingredients, raw material gitu ke tempat kita. Saya kerjakan sendiri. Nah, harus lari-lari itu beberapa gedung kan. Dan pada saat itu lockdown, jadi buildingnya kosong. Ya, cuma saya saja. Jadi saya perlu alat di building itu, saya harus lari. Terus setelah itu kan
nggak ada gap di eksperimen saya, jadi harus cepet-cepet ke building yang lain untuk kerjakan yang lain. Susah ya. Jadi 1,5 bulan itu akhirnya kamu bisa? Ya saya paksakan, saya selesaikan prosesnya. Itu masih proses tahap yang awal. Ya, jadi Terus? saya pergi ke labnya untuk pilot scale, pilot production dulu yang 200 liter. Ternyata berhasil, lulus semua kualitasnya yang diperlukan. Jadi pada saat itu kita bisa buat 200 liter scale waktu itu. Kita buat beberapa juta dosis. Oke, Ya, jadi sukses ini ya. sukses. Tapi omong-omong dalam situasi seperti itu kamu nggak takut ketularan? Saya sebenarnya nggak takut, soalnya pada saat lockdown itu sebenarnya sepi. Gedung tempat saya bekerja kosong, gitu. Saya sendiri. Dan supervisor saya melarang semua orang untuk dekat-dekat dengan saya, jadi 2 meter. Jadi nggak boleh dekat-dekat Karina gitu ya. Karena Katanya kalau saya kena COVID yang proyeknya berhenti pada saat itu. Yang nggak ada COVID vaksinnya pada saat itu kan. akhirnya sukses, kemudian ya diproduksi secara massal itu tadi ya. Jadi apa keunggulan vaksin AstraZeneca ini dibandingkan vaksin yang lain? Karena vaksin ini dibuat oleh universitas, kita sudah menggunakan teknologi ini di banyak vaksin yang lain. Ada vaksin rabies, Ebola, ada MERS yang mirip-mirip dengan SARS-CoV-2 ini. Dan kita punya listnya, safety and immunogenicity dari vaksin ini sendiri. Efikasinya kita udah tahu akan lolos. Dan kita tahu vaksin ini sangat aman, karena kita udah pakai di banyak-banyak uji klinis. Dengan teknologi sama, tetapi penyakitnya berbeda. Oke. Dan kita, universitas kita yang mengadakan uji klinis. Jadi AstraZeneca mengadakan uji klinis sendiri di Amerika, tapi kita juga ada uji klinis di Inggris pada saat itu, di Brasil, dan juga ada dari India, beberapa negara. Jadi kita kasih tahu semua ini efek sampingnya, tidak berbahaya, dan ini juga efikasinya. Jadi kita punya obligasi untuk menyerahkan semua informasi ke publik. Ini patennya atas nama siapa? Patennya atas nama Oxford yang membayar patennya, tapi kita ditulis di patennya sebagai inventor. Jadi kalau sekarang AstraZeneca misalnya begitu laku di dunia, kamu kecipratan nggak mendapat manfaat dari sisi materi nggak? Kita namanya Vaccine for the World. Jadi kita di Oxford memberikan regulasi ke AstraZeneca. Kalau kamu mau jalan dengan kita, ya, kamu harus jual vaksinnya Semurah-murahnya. di pandemi dengan no profit. Oh, oke. Ya. Dan itu dilaksanakan. Itu dilaksanakan. Kalau sudah endemi seperti ini, apa fungsi dari AstraZeneca sekarang ini? Ya, ternyata di beberapa negara masih ada banyak orang yang tidak mendapatkan vaksin. Kan? Oke, jadi masih terus diproduksi sekarang ini? Masih terus diproduksi untuk beberapa negara, dan juga AstraZeneca bisa berfungsi sebagai booster juga. Kamu sekarang masih terikat kontrak dengan lembaga-lembaga tertentu atau tidak? Saya masih ada kolaborasi dengan Oxford, tapi saya sekarang free agent. Oh, oke. Saya belum memutuskan mau kemana, walaupun ada tawaran. Sudah ada tawaran? Sudah ada tawaran. Kenapa belum kamu putuskan mau kemana? Selama saya bekerja untuk vaksin ini, saya belum pernah istirahat. Jadi saya mau istirahat dulu sejenaknya. Nah, kalau kamu ditanya, kenapa kamu nggak pulang aja ke Indonesia, berkarya dan mengabdilah untuk bangsa ini? Apa jawabanmu? Ya, kalau ada kesempatannya, kenapa tidak ya? Tapi saya mau membantu Indonesia, tapi apakah Indonesia siap mau untuk dibantu? dibantu? Tunggu dulu, Ya. ini agak bersayap ini kata-katamu ini ya. Ya. Dari pemerintah Indonesia sendiri bagaimana melihat apa yang kamu kerjakan dan seberapa jauh kamu sudah dihubungin untuk membantu proyek-proyek di Indonesia? Ya, ada beberapa proyek yang perusahaan Indonesia pemerintah yang menghubungi, dan mereka secara detail menanyakan detail proyeknya. Saya selalu menjawab sebagai sebagai profesional saja ya. Kamu sekarang tinggal di Melbourne ya? Ya, tinggal di Melbourne. Masih warga negara Indonesia? Saya masih warga negara Indonesia. Merdeka. Merdeka. Ya. Baik, ada sesuatu yang kamu mau sampaikan sebelum kita akhiri acara ngobrol-ngobrol ini?
Saya sebenarnya selalu jujur sih. Untuk menjadi peneliti sangat susah, ya, dan sekolahnya lama, panjang, dan ya butuh banyak perjuangan, ketekunan. Untuk untuk menjadi peneliti berarti bukan mau menjadi kaya. Kita juga bukan orang yang tampil di depan layar. Ya. Biasanya di belakang layar Di ya. belakang layar. Tidak terlalu populer. Ya, tidak populer. Tapi kalau memang berminat untuk menjadi peneliti, ya pasti ada jalannya. Kita perlu ketekunan, dan yang paling penting untuk peneliti adalah kejujuran. Kejujuran. Ya, kita harus melaporkan penelitian kita apa adanya, tidak boleh dirubah. Kalau diubah, apa dampaknya? Ya, merugikan banyak orang. Ini kamu sudah dapat banyak sekali penghargaan ini. Coba yang kamu ingat aja, kalau aku sebutkan ini bisa 2 hari 2 malam. Yang kamu anggap bergengsi apa? Penghargaan-penghargaan yang saya ini. paling Terkesan? bangga itu Young Investigator for Vaccines. Ya. Oke, itu Ya, ya. ya. Oke, Karina, terima kasih banyak ya sudah hadir di acara Kikendi berbagi cerita. Tadi Anda sudah dengarkan bincang-bincang dengan Karina Jo, salah satu peneliti Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia, mengharumkan nama bangsa karena terlibat aktif dan signifikan di dalam pengembangan vaksin yang di Indonesia lebih dikenal dengan AstraZeneca. Jadi ini kebanggaan kita semua. Berikutnya saya akan bercerita tentang seorang peneliti juga yang punya prestasi internasional juga, diakui oleh dunia internasional. Banyak orang menyebutnya sebagai komandan nyamuk, ada juga yang menyebutnya profesor nyamuk. Ya, entah apa yang dilakukan, nanti kita akan dengarkan ceritanya. Siapa dia, apa yang dia lakukan, ikuti terus Kikendi. Dan karakternya kayak nyamuk Jogja gitu, cuma nggak pakai belangkon gitu ya Bang Andi. Kalau tadi Anda sudah mendengarkan cerita dari Karina Jo mengenai apa yang dia lakukan, kali ini saya hendak mengundang sosok peneliti yang juga dikenal luas di dunia internasional karena penelitiannya yang unik, yang spesifik. Apa yang dia lakukan? Ini berkaitan tentu dengan nyamuk. Karena itu peneliti ini sering dijuluki komandan nyamuk atau profesor nyamuk. Lalu apa manfaat penelitian nyamuk ini? Mari kita sambut Profesor Adi Utarini. Iya, terima kasih. Panggilannya Prof. Uut atau Bu Uut? Bu Uut aja ya. Terima kasih Bu Uut. Baik sekali, silakan duduk. Bu Uut, yang profesor. Anda ini oleh beberapa orang dijuluki komandan nyamuk, ada yang bilang profesor nyamuk. Ini berkaitan dengan Anda dan urusan nyamuk. Sebenarnya apa yang Anda urus ini sehingga Anda disebut profesor nyamuk ini? Ya sebetulnya itu kependekan dari mengomandani sebuah penelitian yang memang mengembangkan nyamuk yang punya karakter tertentu gitu Bang Andi. Nyamuk ada karakter ya? Ada. Berarti dia ikut itu kursus atau sekolah karakter. Nah ini urusan nyamuk, katanya Anda itu justru mengembangkan atau mengembangbiakkan nyamuk dari telurnya. Setelah dia jadi nyamuk, kemudian Anda lepaskan ke rumah-rumah penduduk atau ke tempat pemukiman gitu ya? Betul. Tunggu dulu, ini agak aneh ya, kan orang biasanya menjadikan nyamuk ini musuh bersama. Berlawanan gitu Berlawanan, ya. ini agak mengganggu logika berpikir orang umum ini, orang awam. Jadi Anda justru melepaskan nyamuk-nyamuk ke masyarakat. Betul. Dalam rangka penelitian tadi. Dalam penelitian itu kita menghasilkan telur nyamuk yang tadi punya karakter khusus. Punya karakter khusus. Dan kemudian telur ini kita produksi gitu dalam jumlah banyak. Kita sebarkan ke masyarakat. Bentuknya pakai ember gitu Bang Andi, pakai ember kecil. Iya. Terus di situ kita kasih telur nyamuknya. Iya. Kita kasih air sama pelet.
Oke. Pelet. Pelet ini fungsinya sebagai untuk makanan makanan nyamuknya. jentik ini apa? Iya. Ya, terus? Iya, nah terus embernya ini ada lubang-lubangnya gitu di sekelilingnya supaya nanti Nyamuknya nyamuknya bisa bisa keluar dan berkembang. Terus Keluar bebas gitu. Ya, kawin dengan nyamuk-nyamuk yang ada di alam. Kawin dengan nyamuk-nyamuk yang ada. Jadi Anda ini justru membuat orang takut dong ya. Kan biasanya kalau ada nyamuk kita semprot, kita bunuh. Sekarang saya memikirkan nih, jangan dibunuh ya Bapak Ibu, biarkan dia tumbuh berkembang, kawin mawin, beranak pinak di lingkungan pemukiman ibu-ibu, bapak-bapak. Kan takut semua orang, lari semua orang. Tapi kita bilang ini nyamuk baik. Oh, nyamuk baik. Nyamuk aman. Nyamuk baik, aman. nyamuk aman. Oke, nanti cerita ya apa yang Anda lakukan. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Adi Utarini adalah seorang peneliti di World Mosquito Program Yogyakarta. Pada tahun 2021, wanita yang akrab disapa Uut ini masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time. Uut bersanding dengan tokoh dunia lainnya seperti Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Ulasan tentang Uut ditulis oleh Melinda Franskits. Uut bersama para peneliti di World Mosquito Program Yogyakarta melakukan proyek eliminasi DBD sejak tahun 2011. Ulasan tentang Uut ditulis oleh Melinda Franskits. Uut bersama para peneliti di World Mosquito Program Yogyakarta melakukan proyek eliminasi DBD sejak tahun 2011. Sebelumnya, guru besar Universitas Gadjah Mada di bidang kebijakan dan manajemen kesehatan ini masuk daftar 10 ilmuwan berpengaruh dunia menurut jurnal ilmiah Nature. Oh, jadi ternyata Anda beternak nyamuk ini justru untuk mengatasi penyebaran penyakit demam berdarah ya? Betul sekali. Oh, itu manfaatnya. Tunggu dulu, lalu kenapa menggunakan nyamuk? Jadi sebenarnya kan nyamuk ini kan pembawa aja. Pembawa ya? Pembawa. Yang menyebabkan demam berdarah itu kan virus demam berdarah. Jadi kalau dia gigit kita, dia memindahkan virus itu. Betul. Nah, sehingga ya memang pengalaman panjang gitu, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain kan untuk mengontrol jumlah nyamuk itu kan sangat sulit, Bang Andi. Mematikan tadi ya, mematikan nyamuk itu sangat sulit. Mungkin mati satu tapi temennya ada 1000 gitu. Jadi nggak selesai-selesai. Belum lagi ada sensus penduduk nyamuk nggak ada. Terus kemudian ya. Oke, terus. Nah, sehingga yang kita coba untuk lawan itu adalah virusnya yang ada di tubuh nyamuk tadi. Oke. Kita melawan virusnya sehingga kalau virus ini bisa ditekan gitu jumlahnya, mungkin nggak bisa 0 gitu, tapi bisa sangat dikurangi jumlahnya. Maka logikanya ketika nyamuk menggigit itu virusnya yang ikut pindah cuman jumlahnya sudah sangat berkurang. Oke, ini kan nggak gampang ya. Kelihatan urusan nyamuk urusan kecil ya. Tapi ini kompleks sifatnya. Karena belakangan saya baru tahu dalam penelitian Anda tidak sendirian tapi melibatkan spesialis-spesialis atau tenaga ahli lainnya ya. Iya, betul. Oke, tapi bisakah Anda ceritakan secara sederhana supaya orang-orang seperti saya paham kenapa melalui nyamuk tadi mengurangi virus untuk mencegah atau mengurangi potensi demam berdarah? Ya, jadi awal mulanya ini memang penemuan awalnya itu di Australia. Oh, ini dari Australia. Dari Australia awalnya itu ada sebuah bakteri alami yang namanya Wolbachia. 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 Ya, Wolbachia. Oke. Kita sering menyebut nama pendeknya Woli.
Woli, Oke, bakteri supaya woli. mudah aja. Iya, ya susah Nah, diingat tadi. kemudian Oke, ini bakteri ini sudah jadi ditemukan cukup lama begitu sampai kemudian berawal dari temuan bahwa bakteri ini kalau dimasukkan di dalam telur nyamuk yang membawa virus demam berdarah, nyamuknya namanya Aedes aegypti. Ya. Itu bakteri ini bisa bersaing, berkompetisi dengan virus denggi tadi. Oke, berantem lah di situ ya. Ya, sehingga di situ dia bisa menekan di dalam tubuh nyamuk, dia bisa menekan perkembangan virus dengginya. Nah, dari situ awal mulanya, karena tadi sangat sulit untuk mematikan nyamuknya, sehingga kalau kita bisa membuat nyamuk yang aman, tetapi virusnya sudah sangat berkurang, sudah sangat lemah ya, sehingga penularan untuk demam berdarahnya bisa berkurang. Jadi di dalam telur itu disuntikkan bakteri woli Wolbachia. tadi ya. Woli. Itu kan kecil sekali itu, nyuntiknya gimana? Telur itu ukurannya sebesar, kalau kita menulis pakai pulpen gitu, kita bikin tanda titik, gitu. Ya kurang lebih itulah telur itu sebesar itu. Tapi bisa disuntik dengan bakteri woli tadi? Iya, jadi kita nggak melakukan penyuntikan terus-menerus, karena itu hanya dilakukan satu kali. Iya. Begitu itu berhasil dimasukkan dalam telur itu, maka kemudian kita tinggal beternak. Kita menernakkan telur ini tadi, kemudian ya kayak prinsip orang beternak gitu, dikawinkan jantan betina, terus kita kawinkan juga dengan nyamuk yang ada di alam gitu, sehingga dia kemudian menghasilkan nyamuk yang sudah ada wolinya dan karakternya kayak nyamuk Jogja gitu, cuma nggak pakai belangkon gitu ya Bang Andi. Karakternya apa itu misalnya? Ya karena ini kan dia harus bisa menarik nyamuk-nyamuk yang ada di alam untuk mau kawin. Perkawinan. Ya, jadi ukurannya, fitnessnya, genetiknya itu juga harus cocok. Karakternya harus cocok. Kalau enggak kabur nanti. Nggak tertarik lah. Nggak tertarik, betul. Oke, jadi katakanlah ya, yang sudah diproses ini dia lari keluar ke alam. Dia kawin. Ya. Itu melahirkan anak-anak yang juga tadi bakteri yang ada di situ sudah akan ada melemahkan. wolinya. Ada wolinya Ya. akan melemahkan itu. Ya, kalau nyamuk betinanya sudah ada wolinya, kawin dengan yang tidak ada wolinya, maka telurnya, anak-anaknya ini sudah ada wolinya. Tapi kalau hanya yang jantan, yang ada wolinya, betinanya tidak, maka telurnya tidak menetas. Dan itu juga bagus kan, mengurangi jumlah nyamuk. Nah kalau dua-duanya ada wolinya, maka turunannya kemudian semua akan sudah mengandung bakteri Wolbachia, bakteri yang baik ini. Jadi nyamuknya udah nyamuk aman tadi ya kita bilangnya. Iya, ini lucu juga sebenarnya. Ganggu, gigit, tapi nggak bikin sakit. Nah itu kalau bisa sebanyak-banyaknya disebar, sebanyak-banyaknya mereka kawin-mawin, sehingga keturunan-keturunannya ini justru untuk mengurangi kemungkinan penyebaran demam berdarah. Ya. Begitu ya? Begitu. Nah, awal mulanya bagaimana Anda bisa terlibat untuk penelitian ini dan ujinya? Nanti Anda ceritakan ya. Karena nggak semua orang ini punya kesempatan meneliti urusan nyamuk ini ya, apalagi tujuannya luar biasa, yaitu mengurangi penyebaran atau terjangkitnya demam berdarah. Baik, tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Teknologinya menarik, tapi kan juga bikin was-was gitu ya. Ya pasti lah, kalau Anda datang ke rumah saya bilang boleh nggak saya uji nggak coba boleh pasti ya. Lepasin nyamuk, nggak mau saya. Ya, Bu Uut, Anda kan sekarang profesor, tapi boleh sedikit ke belakang, bidang pendidikan Anda sebenarnya apa ya? S1 kedokteran, kemudian S2 dan S3-nya saya ambil kesehatan masyarakat. Jadi sejak kecil memang sebenarnya ingin jadi dokter saya dengar, tapi orang tua nggak setuju kalau kerja di puskesmas ya? Iya, ingin jadi dokter, lalu awalnya bayangannya wah kayaknya kok
keren banget gitu kerja di puskesmas yang di wilayah yang agak di pelosok gitu kan, tapi ya negosiasi dengan orang tua nggak setuju, akhirnya saya memilih kesehatan masyarakat yang itu juga masih berurusan dengan masyarakat tentunya, bukan hanya pasien. Ya. Oke, orang tua keberatan karena saya anak paling bungsu, perempuan satu-satunya gitu. oh, takut Jadi kalau mungkin hidupnya susah di pelosok. orang tua nanti kalau ada apa-apa sama siapa gitu, jadinya udah kamu di Jogja aja, nggak usah di mana-mana. Oke, jadi akhirnya lebih sebagai apa dosen ya, pengajar ya. Iya betul. Jadi S1-nya Di dokter, UGM ya, S1 di UGM. S2-nya S2 kesehatan masyarakat di Kesehatan masyarakat di London sama di Public Health di Umeå University. Jadi Anda S2-nya 2. 2 karena yang di Swedia itu persyaratan untuk mengambil S3 di Swedia itu saat itu memang harus menempuh S2 dulu di sana gitu. Untuk bidang yang kurang lebih sama. Iya, public health. Lalu dengan seperti itu kemudian orang bilang, loh kok penelitiannya urusan nyamuk, kapan persisnya Anda mulai terlibat ini? Dan dari mana gagasan untuk ngurusin nyamuk-nyamuk ini? Jadi ini memang sebenarnya kalau berbicara tentang penelitian ini tuh ada 3 pihak, Bang Andi, yang terlibat. Jadi ada kami di UGM, kemudian penyandang dananya ini adalah dari Yayasan Tahia. Ini adalah Tahia, orang Indonesia ya. Iya. Jadi ini yang Saya membuat kami kebetulan bangga kenal. juga. Anak-anaknya juga kenal ya, punya foundation ya. Betul. Oke, terus? Yayasan Tahia itu, dan kemudian pihak Australianya ini adalah dengan Prof Scott O'Neill, ini dari Monash University. Dan sekarang ya kegiatan penelitian ini disebut World Mosquito Program. Tujuannya memang untuk demam berdarah. Iya, utamanya untuk menurunkan kejadian penyakit demam berdarah atau dengue ya, kita menyebutnya, nama virusnya kan dengue. Ya. Tetapi juga bisa untuk penyakit lain yang dibawa oleh nyamuk yang sama. Ya. Kenapa Anda yang diminta hari itu? Jadi ceritanya sebenarnya penelitian itu dimulainya tahun 2011. Dan kemudian di tahun 2013 itu fase di mana kita mau mencoba nih melepaskan di masyarakat. Yeah. Nah saat itu ya memang di satu sisi ini teknologinya menarik, tapi kan juga bikin was-was gitu ya. Ya pasti lah kalau Anda datang ke rumah saya bilang boleh nggak saya uji coba. Nggak boleh pasti ya. Lepasin nyamuk, nggak mau saya. Iya makanya mereka buut ini orang nyamuk udah banyak di sini malah datang-datang bawa nyamuk gitu kan. Nah sehingga ya kami saat itu tantangan yang harus kami hadapi adalah untuk meyakinkan masyarakat nomor 1, tapi kemudian juga stakeholder, pemangku kepentingan yang di masyarakat ya. Kalau kesehatan kan berarti ya puskesmas, dinas kesehatan, provinsi, ya tentunya sampai dengan Kementerian Kesehatan gitu. Nah, jadi itu? Ya ini proses yang saat itu memang tidak mudah. Ternyata untuk menjadi yang pertama kali meneliti di Indonesia itu juga tantangannya. Pasti. Apalagi melawan arus ini, melawan logika kita kan. Betul, tapi ya memang harus sabar gitu ya menjelaskan ke masyarakat, dan juga ini kita sudah mengedukasi masyarakat itu 2 tahun sebelum kita menyebarkan nyamuknya. Oke, jadi apa yang disampaikan kepada masyarakat? Ini di mana ini lokasi pertama ini? Pertamanya itu, ini penelitiannya saat itu kita lakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi tempatnya ada dusun di Sleman dan di Bantul waktu fase-fase awal. Oke. Kepada masyarakat di sana apa yang Anda sampaikan? Nah, sehingga atau tim waktu Anda sampaikan? masyarakat di sana ya kita nggak langsung cerita Woli ini siapa apa enggak ya, kita berangkatnya kan dari demam berdarah, gimana di sini mereka persepsinya gimana, kemudian maju 1 langkah, tahu nggak mereka bahwa ini yang membawa itu siapa gitu, nyamuknya gitu, kemudian kita ajak diskusi mengenai karakter nyamuknya, karena nyamuk juga macam-macam. Nah dari situ lalu melangkah lagi, lalu kita bercerita bahwa sebetulnya di nyamuknya itu virusnya ini loh, yang yang punya peran dalam penyakitnya itu virusnya ini. Nah setelah itu baru kita masuk lagi 1 langkah ke, nah ini ada bakteri alami yang dia bisa menghambat perkembangan virus ini.
Jadi itu betul-betul apa ya tahap demi tahap gitu kita jelaskan sehingga Perlu waktu 2 tahun ini ya. ya kita memulainya tahun. itu ya 2 tahun. Tapi kalau belakangan ini lebih cepat ya. Sekarang masyarakat sudah lebih banyak yang tahu. Jadi udah lebih cepat gitu. Masyarakat juga merasakan bahwa mereka apa ya mungkin bukan capek tapi penasaran juga. Kenapa sih demam berdarah ini nggak selesai-selesai gitu. Kita udah disuruh pemberantasan sarang nyamuk ini kita ikutin, kita lakukan kok nggak selesai-selesai. Jadi justru ada rasa bahwa mereka bangga juga menjadi bagian dari perjalanan untuk menemukan hal yang baru. Itu saya kira yang keren banget dari masyarakat. Bantul dan Sleman itu ya. Bantul dan Sleman, ya. Setelah ini akan diuji coba lagi atau akan dilaksanakan di daerah-daerah mana aja ya? Nanti Anda ceritakan. Sekarang kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Telur nyamuk dalam keadaan tidak ada air, dia bisa hidup sampai 6 bulan bahkan lebih. Bu Uut, akhir dari semua ini kan masyarakat tentu ingin tahu, emang benar efektif untuk menurunkan tingkat penularan demam berdarah di lokasi di mana nyamuk yang karakternya tadi itu disebar. Dan sebelum sampai di sana itu bakterinya berasal dari mana bakteri ini? Bakteri ini ada di alam Bang Andi. Di Indonesia jadi ini bakteri, maksudnya? Iya, di Indonesia. Awal waktu di Jogja kita juga melihat kok woli ini ada di kita nggak sih gitu. Dan ternyata hampir dari separuh serangga itu sebetulnya ada wolinya, ada Wolbachia-nya. Nah hasilnya gimana setelah uji coba di 2 tempat ini? Iya. Jadi uji coba awalnya memang ada di 2 dusun di Sleman dan 2 dusun di Bantul. Tapi setelah itu kemudian kita perluas di wilayah kota Yogyakarta. Separuh wilayah kota Yogyakarta kita lepasin dengan nyamuk Wolbachia, separuh lainnya tidak, tetapi kan seluruh wilayah di Indonesia ini menerapkan pengendalian denggi. Nah dari situlah kita kemudian membandingkan nih wilayah yang kita beri, kita titipin ember tadi isi nyamuk selama 6 bulan kita titipin. Oh 6 bulan ini ya? Ya jadi 2 minggu sekali ember itu diganti telurnya, ganti peletnya sama ganti airnya. Sorry, nyamuk itu dari telur baru keluar dari induknya sampai menetas itu butuh waktu berapa lama? Sekitar 10 hari, sekitar 10 hari 2 minggu. Jadi 6 bulan itu berarti banyak sekali itu ya? Nyamuk yang dilepas ini tadi. Iya, banyak sekali tetapi ya memang kalau dilihat jumlahnya wah ngelepas banyak. Tapi sebetulnya nyamuk yang di alam itu jauh lebih banyak daripada itu. Kalau gitu. dihitung-hitung udah berapa ribu nyamuk yang... Waduh, yang jelas kalau kita hitung itu embernya, itu embernya aja mungkin ada sekitar 20 ribuan. Astaga, satu ember bisa menghasilkan berapa nyamuk? Satu ember mungkin bisa 150-an telur nyamuk. Per 10 hari, kalikan aja sampai 6 minggu. Kalikan ya, tapi itu jauh lebih sedikit daripada nyamuk di alam. Ya. Nah, apa hasil penelitian ini? Setelah Jogja separuh dikasih ember-ember ini, separuh tidak. Apa? Jadi kita sudah melakukan pelepasannya di Jogja separuh-separuh tadi, kemudian selesai 6 bulan. Lalu kita pantau orang yang sakit dengan gejala demam yang kita menduga itu mungkin demam berdarah, kita pantau di puskesmas, lalu kita ambil darahnya, kita periksa. Memastikan ini mereka demam berdarah atau bukan. Kalau iya, lalu ditanya, rumahmu di mana? Apakah berasal dari wilayah itu atau tidak? Nah, dari hasil itu dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian setelah dianalisis gitu ternyata di wilayah yang kita lepasin dengan nyamuk berwolbachia ini angka kejadian demam berdarahnya 77% lebih rendah dibanding dengan wilayah yang tidak. Menggunakan teknologi Wolbachia ini. Berarti signifikan sekali ya sangat penurunannya. Signifikan ya? Bang Andi, dan terlebih lagi juga kalau kita melihat angka pasien demam berdarah yang dirawat di rumah sakit itu lebih rendah sekitar 86% dibanding yang tidak artinya ini tingkat imunitas ya kalau nggak salah atau tingkat daya tahan gitu ya sehingga mereka tidak harus ke rumah sakit.
Atau apa maksudnya tadi? Ya, jadi karena kejadian yang sakit demam berdarah juga berkurang begitu ya, sehingga yang kemudian terkena dan harus dirawat di rumah sakit tingkat keparahannya juga menurun. ya. Artinya kalaupun kena nggak parah-parah amat Nggak. gitu ya. Dan harapannya kan tidak ada yang meninggal ya, harapannya kalau kena jangan sampai ada yang Oke, meninggal. jadi gara-gara bakteri tadi ya. Iya. Oke, ini menarik sekali. Artinya sebenarnya bisa diterapkan di berbagai daerah di Indonesia ya? Atau karakter daerah masing-masing berbeda-beda? Atau bisa juga diterapkan sama persis di seluruh daerah? Ya, jadi saat ini memang ini sedang direncanakan begitu oleh Kementerian Kesehatan bahwa untuk melihat hasil yang bagus ini ya di Kota Yogyakarta dan sekarang juga sudah ada di Kabupaten Sleman dan Bantul. Jadi ini sudah meluas di 3 tempat ini. Ini sedang direncanakan untuk mulai diterapkan di wilayah-wilayah yang lain. Jadi tentu dilihat prioritas kejadian demam berdarahnya ya, yang beban dengginya tinggi, ya ini sedang itu mau diintervensi direncanakan dengan untuk nyamuk ini. menggunakan ini ya teknologi ini. Menarik sekali ya. Tapi omong-omong, apakah ini yang pertama di Indonesia atau pertama di luar negeri, ada nggak yang menerapkan ini? Iya, sebetulnya pertama kali dilepaskan di Australia sendiri, di wilayah namanya Cairns di Australia Utara gitu. Jadi di sana juga dilepas, cuman kelemahannya adalah mereka tidak memiliki kasus denggi yang cukup gitu tinggi. untuk memberikan bukti ilmiah yang kuat ya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan juga di Vietnam. Vietnam ini juga beban dengginya tinggi. Dan lalu hampir persamaan Brasil dan Indonesia. Jadi ada beberapa negara yang mengawali penggunaan teknologi ini. Tapi Bang Andi untuk penelitian pembuktian tadi menurunkan 77% itu dilakukan pertama kali di Indonesia. Oke, jadi sebuah prestasi juga ini ya untuk Indonesia ya. Iya. Nah tadi soal jenis nyamuk atau karakter nyamuknya itu, misalnya saya kan besar di Papua, malaria misalnya. Iya. Itu bisa juga jadi kasus untuk penurunan malaria atau tidak? Ya, selama ini mungkin risetnya masih terbatas di Aedes aegypti. Jadi nyamuk untuk pembawa virus demam berdarah, tapi juga bisa diterapkan untuk Zika dan Chikungunya. Cuma kan kita bersyukur Zika tidak ada di Indonesia ya. Jadi di Indonesia fokusnya lebih untuk virus dengue. Baik. Tantangan yang dihadapi selain tadi penolakan masyarakat ya, karena awalnya nih karena khawatir mana mungkin nyamuk malah diternak terus disebar ke perumahan. Tantangan lain apa yang dihadapi dalam proses untuk sampai pada tingkat sukses tadi? Ya, tantangan masyarakat itu sebetulnya prasyarat ya. Kalau itu prasyarat itu harus kemudian juga stakeholder. Kita juga ketika melepaskan itu kita memastikan bahwa stakeholdernya juga memberi restu gitu ya, Bang Andi ya. Stakeholder ini? Stakeholder ya, ketika kami dulu awal mulai memang langsung gubernur ya, gubernur dan bupati itu. Kemudian ada kementerian. Iya, kemudian juga Kementerian Kesehatan, saat itu juga Kementerian Riset begitu. Jadi memastikan bahwa ini memang aman gitu ya, tidak berisiko dan didukung oleh mereka. Tantangan yang lain saya kira ketika akan diperluas ke wilayah yang lain ya tentunya harus ada yang memproduksi nyamuk ini gitu. Karena kapasitas kami juga terbatas ya untuk memproduksi nyamuk ini. Jadi ini juga harus difikirkan ini ketika wilayah-wilayah lalu menginginkan untuk kemana kita Bu Ud bisa minta nyamuknya enggak gitu. Saya bingung juga. Nyamuknya sudah ada di alam gitu. Ya, jadi ada mitra-mitra yang mungkin ada mitra-mitra dan tentu juga ada funder ya. Kami saya kira bersyukur ada filantropi, ada Yayasan Tahir. Tapi ini yang perlu digali potensinya di Indonesia. Nah ini ada penelitian lanjutan atau ini adalah penelitian final ini?
Kalau pembuktian dari sisi manfaat kesehatan masyarakatnya, saya kira penelitian ini sudah selesai di Berhasil, Maret 2023. Sekarang lebih ke bagaimana dari penelitian ini kemudian bisa diimplementasi di daerah-daerah, dan itu tentu dukungan kepemimpinan di daerah, kesehatan ini kemudian peranannya akan Jadi penting ya. sangat penting. Juga teman-teman NGO ya yang bisa membantu. Kalau ada daerah yang terkena demam berdarah dengue ini dan belum ada nyamuk yang Anda ternak itu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat ya, sebelum Dinas Kesehatan masuk, tapi peran masyarakat apa untuk mengurangi tingkat penularan nyamuk demam berdarah ini? Ya ini memang peran masyarakat itu bagian penting gitu di dalam pengendalian program pengendalian demam berdarah. Jadi programnya ini kan sebetulnya sudah ada sejak cukup lama ya, sekitar tahun 70-an. Nah, peran masyarakat adalah tadi kita mengenal dengan istilah PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Jadi itu esensinya adalah mengurangi tempat-tempat yang bisa memungkinkan nyamuk itu berkembang. Nah, dan mungkin yang perlu kita perlu kita luruskan adalah menguranginya jangan cuma kalau hujan. Kalau udah musim hujan kan biasanya musim hujan lalu baru wah rame-rame ini kemudian PSN ya, karena telur nyamuk dalam keadaan tidak ada air dia bisa hidup sampai 6 bulan bahkan lebih. Jadi pas musim hujan berikutnya dapat air. Jadi dia tidak mati begitu. Jadi kena air sedikit saja dia akan tumbuh. Nah, sehingga perlu perlu usaha yang terus menerus gitu masyarakat, dan susahnya juga perlu serentak karena kalau Cuma yang aktif yang RW sini aja nih, yang tetangga aja. itu nanti juga efeknya kurang. Baik, terima kasih untuk sarannya. Nah, Bu Uut, Anda juga saya lihat banyak sekali dapat penghargaan ini ya. Yang Anda anggap sebagai sesuatu yang ya semua pasti penting ya. Sesuatu yang berkesan apa aja? Saya kira yang saya sangat surprise itu adalah ketika dalam penelitian ini bahwa seorang peneliti itu tidak hanya belajar meneliti, Bang Andi, tapi belajar berkomunikasi juga dengan pihak media. Bahkan itu makanya saya kok ada gitu apresiasi dari pihak media gitu ya yang diberikan ini sesuatu yang unexpected karena kita pikir ya meneliti ya belajar meneliti aja. Dan Anda termasuk 100 orang yang berpengaruh. 100 orang berpengaruh tahun 2021 ya, dari dari majalah Time ya, Time Magazine ya. Dan banyak sekali lah di sini, ada museum rekor juga. Terus 10 orang yang memberikan dukungan sains ya kepada ilmu pengetahuan ya. Tapi di antara itu semua Bang Andi kalau boleh ada satu yang mungkin by heart itu sangat saya hargai. Yaitu ada penghargaan yang sifatnya menghargai as a team, sebagai sebuah tim. Dan itu adalah penghargaan dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Jadi mereka melihat ini penelitian kolaboratif istilahnya ya. Iya, Habibie Award juga ada, tapi artinya sebagai tim ya penghargaan as a team dengan berbagai keahlian multidisiplin. Impossible kalau saya sendirian. Saya bekerja sendiri. Jadi ini untuk tim juga dan tentu untuk Indonesia. Ya. Terima kasih Bu Uut. Sama-sama. Terima kasih Profesor Nyamuk. Hari ini kita belajar banyak mengenai pentingnya untuk melihat hasil karya seorang peneliti ya. Mungkin Anda kan selalu bekerja dalam diam ya, tim juga ya, berbagai ahli yang bekerja dalam diam, tapi hasilnya itu dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi atas nama masyarakat terima kasih. Sama-sama. Baik, itu tadi perbincangan dengan Profesor Adi Utarini, seorang peneliti ya, terutama peneliti mengenai
bagaimana nyamuk sebagai pembawa virus demam berdarah yang menyebabkan tingginya tingkat keterjangkitan demam berdarah di masyarakat. Jadi kita sudah dengarkan bagaimana solusinya, mudah-mudahan ini bisa tumbuh dan berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton episode ini dari awal, jangan khawatir karena episode ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda sekali lagi yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu caranya, saya ingin menginformasikan ada komunitas yang namanya Indonesia Rare Disorder Community, yakni komunitas yang peduli pada penyakit langka yang bekerja sama dengan GSI Lab dan juga benihbaik.com menginisiasi gerakan deteksi dini penyakit langka di Indonesia. Gerakan ini disebut Batik Pelangi yang merupakan singkatan dari Bantu Tes Genetik Penyakit Langka Indonesia. Gerakan Batik Pelangi menyediakan tes genetik penyakit langka secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan tes ini diharapkan sudah terdeteksi sejak dini penyakit-penyakit langka yang mengancam kesehatan masyarakat kalangan bawah. Karena itu gerakan ini mengharapkan juga dukungan Anda. Kalau Anda tergerak hatinya, Anda bisa berdonasi melalui benihbaik.com sehingga banyak saudara-saudara kita yang kurang mampu bisa mendapatkan manfaat dari gerakan ini. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih membalas kebaikan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.